Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan anggaran. Jadi, perencanaan atau planning merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi. Kemudian, anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Nah, perencanaan anggaran di sini merupakan subsistem perencanaan strategis atau strategic planning yang secara teknis dilaksanakan dengan sistem anggaran kinerja yang didahului dengan perencanaan kinerja. Nah, penerapan sistem anggaran kinerja di sini dalam penyusunan anggarannya dimulai dengan perumusan isu-isu strategis yang direspon dengan program dan kegiatan yang relevan. Nah, di dalam pelaksanaannya, proses perencanaan kinerja dilaksanakan pada saat menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah ke dalam rencana kerja pemerintahan daerah yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Nah, indikator variabel perencanaan anggaran dalam penelitian yang kami lakukan ada 5. Yang pertama, akurasi data keuangan, pengesahan APBD, perencanaan dan kebutuhan anggaran, revisi dan perubahan, dan yang terakhir, penyusunan anggaran dilakukan melalui proses yang terkoordinasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aiman Levin, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi anggaran. Evaluasi sangat perlu dilakukan setelah kita mengadakan kegiatan untuk bisa mengetahui kekurangan dan kesalahan kegiatan tersebut, supaya nantinya kita bisa memberikan perubahan, bisa memperbaiki pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sedangkan evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Dan juga ada yang mengatakan evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Hasil evaluasi mengenai anggaran juga perlu ditinjau berdasarkan penanganan masalah pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Selama ini evaluasi atas penggunaan anggaran sangat berdampak positif untuk mempengaruhi hasil kegiatan penganggaran yang teralokasikan sesuai dengan besarnya pemberian anggaran dan penilaian tentang hasil bagi dari kegiatan pengelolaan. Apabila evaluasi dilakukan secara terencana dan dengan pengawasan yang terukur, akan berdampak terhadap kinerja aparat dalam pengelolaan anggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pemaparan materi yang kedua, ini yang ketiga itu adalah kinerja organisasi. Kinerja atau performa di sini merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan, baik itu program atau kebajikan dalam mewujudkan sebuah sasaran, tujuan, visi dan misi dalam organisasi. Adapun beberapa indikator kinerja organisasi dalam penelitian. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya indikator di sini merupakan suatu alat atau suatu dasar yang digunakan untuk melihat atau menilai tingkat kinerja organisasi. Beberapa indikator diantaranya adalah: pertama, kemampuan dalam organisasi; yang kedua adalah pengetahuan dalam berorganisasi; yang ketiga adalah pengalaman organisasi; yang keempat adalah keterampilan dalam berorganisasi; yang kelima adalah kreativitas dalam berorganisasi; dan yang terakhir itu adalah kuantitas dalam berorganisasi. Pada dalam hal ini, saya ingin melanjutkan pemaparan pemateri ketiga. Saya ingin menjelaskan tentang mendirikan standar biaya. Standar biaya merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran. Dalam sistem anggaran kinerja, selain analisis standar belanja atau ASB dan indikator kinerja, standar biaya adalah harga satuan barang atau jasa yang berlaku di masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan. Di sini standar biaya merupakan perbandingan antara belanja dengan target
kinerja yang dapat juga dinamakan biaya rata-rata persatuan output. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Kelompok kami menggunakan uji hipotesis apakah H1, H2, H3, dan H4 ini berpengaruh ataupun tidak. Maka langsung saja uji yang pertama yaitu uji regresi berganda apakah H1 dan H2 berpengaruh. Yaitu untuk X1-nya mempunyai nilai signifikan 0,934 lebih dari 0,05. Maka X1 perencanaan anggaran ini tidak berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi Y. Maka H1 ini ditolak. Kemudian X2 mempunyai nilai signifikan 0,001 lebih kurang dari 0,05, maka X2 evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi Y, maka H2 ini diterima. Nah, untuk uji moderasi apakah H3 dan H4 ini berpengaruh atau tidaknya, maka X1 melalui M ini mempunyai nilai signifikan 0,537 lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk X1 yang dimoderasi oleh M terhadap Y ini mempunyai nilai signifikan 0,046 kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya X1 dimoderasi oleh M terhadap Y ini berpengaruh positif, maka H3 diterima. Nah, kemudian untuk X2 melalui M mempunyai nilai signifikan 0,462 lebih dari 0,05. Nah, kemudian untuk X2 yang dimoderasi oleh M ini mempunyai nilai signifikan 0,22 lebih dari 0,05. Maka untuk X2 dimoderasi M ini tidak mempengaruhi terhadap kinerja organisasi, maka H4 ini ditolak. Oke, baik, berdasarkan hasil penelitian pengaruh perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan standar biaya sebagai variabel moderasi, dapat kita buat pembahasan. Yang pertama, ada pengaruh perencanaan anggaran X1 terhadap kinerja organisasi. Hipotesis pertama adalah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dari hasil uji regresi berganda dan uji T-hitung pada tabel di atas dapat menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kinerja organisasi dalam hal ini kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan tidak akan meningkat jika tidak disertai dengan perencanaan anggaran yang baik. Selanjutnya yang kedua, pengaruh evaluasi anggaran X2 terhadap kinerja organisasi Y. Hipotesis dari penelitian ini adalah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hasil uji regresi berganda dan uji T-hitung pada tabel di atas, menunjukkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Jadi kegiatan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat terkelola dengan baik perlu adanya suatu program nyata yang dilakukan dengan menggunakan indikator pengukuran evaluasi yang tepat dan akurat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan berpotensi untuk meningkatkan kinerja organisasi pada daerah tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan poin ketiga dari pembahasan pengaruh standar biaya dalam moderasi perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi. Jadi hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah standar biaya berpengaruh dalam modernisasi perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi. Jadi semakin tinggi standar biaya, maka semakin kecil kecenderungan perencanaan anggaran meningkatkan kinerja organisasi. Adapun asumsi yang menyebabkan standar biaya berbanding terbalik dengan pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh organisasi terkait dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Kemudian poin keempat, pengaruh standar biaya dalam memodernisasi evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi. Jadi berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa standar biaya tidak dapat mempengaruhi evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi dalam pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Jadi hasil penelitian ini
menyimpang dari goal setting theory yang menyatakan bahwa setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi